Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Qurratul Aini, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur. Di sini saya akan menjelaskan isu perempuan tentang dakwah dan kepemimpinan perempuan dalam kesetaraan gender. Di sini saya mendapatkan referensi dari kitab tafsir Jami' fi Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Memasuki biografi Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi adalah penulis kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farb Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Mufassir, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia, sekarang disebut Spanyol, yaitu Cordoba, yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat di mana ia dilahirkan. Tidak ada data jelas yang menerangkan tanggal berapa ia dilahirkan. Namun, yang jelas Al-Qurtubi hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi, yaitu sekitar abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Ini salah satu kitab tafsir karya Imam Al-Qurtubi, yaitu Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran wa Al-Mubin lima tadammanhu min al-sunnah wa ay al-furqan, merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kitab ini dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1933 sampai 1950 Masehi oleh percetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyah. Ada 20 jilid. Setelah itu, ada pada tahun 2006 penerbit Al-Mu'assisah Al-Risalah Beirut mencetak kitab ini sebanyak 24 juz atau jilid yang telah ditahqiq oleh Abdullah bin Muhsin Al-Turki. Isu perempuan terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا, yang artinya laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka suami atas sebagian yang lain istri, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah keranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Di sini tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 32 karya Imam Al-Qurtubi pada kitab tafsir Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Ini yang pertama, firman Allah SWT, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Mubtada dan khobar maksudnya memberikan nafkah dan membela mereka. Juga karena laki-laki itu ada yang menjadi hakim, pemimpin, dan orang yang suka berperang sedangkan wanita tidak ada. Sering disebut juga Qawam dan Qayyim. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Robi, di mana istrinya Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair durhaka kepadanya, lalu ia menamparnya. Kemudian bapaknya berkata, "Wahai Rasulullah,
Apakah aku harus memisahkan karena ia telah menamparnya? Lalu Nabi SAW bersabda, hendaknya istrinya membalas hal serupa atau kisos kepada suaminya. Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya. Belum sempat mereka pergi jauh, Nabi SAW bersabda, kembalilah kalian, karena Jibril telah mendatangiku. Allah telah menurunkan ayat ini pada surat An-Nisa ayat 34. Nabi SAW bersabda, kami menginginkan satu perkara, tetapi Allah menginginkan yang lain. Dalam riwayat ini, aku menginginkan suatu tetapi apa yang Allah kehendaki adalah lebih baik. Beliau membatalkan hukum yang pertama dan telah disebut dalam hukum yang ditolak ini turun ayat Bismillahirrahmanirrahim wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Quran Surat Toha ayat 114. Ismail bin Ishaq berkata, Hajjaj bin Al-Minhal, Al-Arim bin Al-Fadl telah menceritakan kepada kami dan lafal itu milik Hajjaj. Ia berkata, Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Hasan berkata, ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya suamiku telah menampar mukaku. Lalu Nabi bersabda, diberlakukan kisos atau balasan yang serupa di antara kalian. Lalu Allah SWT menurunkan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Abu Warok berkata, ayat itu turun tentang Jamilah binti Ubay dan tentang suaminya Sabit bin Qais bin Syammas. Al-Kalbi berkata, ayat itu turun tentang Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan tentang suaminya Sa'ad bin Robi. Ada juga yang menyebutkan sebabnya adalah perkataan Ummu Salamah yang telah lewat. Susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan. Lalu turunlah ayat 22 surat An-Nisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah. Lalu, keuntungan pengutamaan mereka kembali kepada wanita. Bisa juga dikatakan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan manajerial. Makanya, mereka diberikan kewajiban mengurusi wanita berdasarkan hal itu. Dapat dikatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal itu dikarenakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras, sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin, yang berarti lemah dan lembut. Sehingga Allah mengharuskan laki-laki mengurusi mereka berdasarkan hal itu, serta berdasarkan firman Allah SWT, wa bima anfaqu min amwalihim. Ya artinya, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai isu perempuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.